Halo semuanya, kembali lagi di channel Red Portal. Komunitas penggemar video game semakin meningkat tiap ke tahun, dan dari banyaknya game yang telah dirilis di pasaran, banyak sekali genre yang mewakili setiap minat dan juga selera para penikmat video game itu sendiri. Banyak dari gamer memilih untuk bermain game dengan kontrol yang fluid layaknya game-game platformer. Banyak gamer juga lebih enjoy untuk bermain game yang mengedepankan strategi dan juga berpikir secara taktikal dengan sangat tinggi. Dari banyaknya game-game yang sudah lahir sekarang, ada satu genre yang tak lekang oleh waktu, yaitu game FPS. FPS yang merupakan singkatan dari first person shooter ini adalah game yang memiliki sudut pandang orang pertama, di mana kita mengendalikan seseorang dan biasanya hanya terlihat senjata dan tangannya saja di layar. Game FPS merupakan game yang menjadi favorit banyak orang, karena game-game tersebut membutuhkan keterampilan menggerakkan bidikan secara cepat dan tepat untuk mengenai targetnya. Selain melatih keterampilan dan tangan, game FPS juga mengedepankan sisi taktis, karena biasanya game-game seperti ini tidak bermain secara sendirian, melainkan dengan banyak orang. Berbicara dengan bermain bersama banyak orang, ada sebuah game FPS legendaris yang berusaha untuk meniru kejadian peperangan di dunia nyata. Game tersebut adalah Battlefield. Di antara game-game FPS lainnya, Battlefield menawarkan sebuah gameplay di mana pemain dilepaskan di sebuah map luas untuk bermain bersama 32 atau 64 karakter lainnya, tergantung seberapa luas map tersebut. Dengan keluasan dan jumlah pemain yang masif, hal ini tentu saja membuat pengalaman bermain sebagai seorang tentara prajurit di tengah-tengah peperangan menjadi begitu imersif. Lantas, bagaimana sebenarnya perkembangan dari Battlefield itu sendiri? Seberapa legendaris franchise ini di masanya? Sebelum dimulai, tolong like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Red Portal yang selanjutnya. Let's go! Dari banyaknya seri Battlefield yang telah rilis, kita akan memulai dari awal ini semua terjadi. Battlefield 1942 dirilis pada tahun 2002 oleh Digital Illusions di bawah naungan EA. Battlefield 1942 adalah sebuah game FPS yang menawarkan pengalaman bermain layaknya seorang tentara sungguhan. Sesuai dengan judulnya, game ini memiliki fokus dan tema utama yaitu saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Di game ini, pemain bisa merasakan bagaimana untuk terjun langsung di medan perang, lengkap dengan peralatan-peralatan tempurnya, mulai dari mengendarai kapal selam, tank, APC, hingga jet tempur. Map yang ada di dalam game ini juga sesuai dengan perang dunia yang terjadi di dunia nyata seperti di Eropa, Italia, Afrika Utara, dan lain-lainnya. Saat perilisannya, Battlefield 1942 mendapatkan respon positif dengan kebanyakan memuji gameplaynya yang cukup inovatif pada saat itu. Hingga tahun 2004, Battlefield 1942 telah berhasil meraih penjualan sebesar 3 juta kopi. Semenjak perilisannya, Battlefield 1942 telah menjadi blueprint dari rilisan Battlefield yang selanjutnya. Battlefield Vietnam dirilis tahun 2004. Battlefield Vietnam masih menggunakan engine yang sama seperti seri sebelumnya. Hanya saja, fokus dari game kali ini berpindah sesuai namanya, yaitu mengarah ke peperangan yang terjadi di Vietnam pada masa itu. Walaupun memiliki engine yang sama, BF Vietnam masih memiliki perbedaan mencolok dengan BF sebelumnya, seperti penggunaan senjata seperti AK-47 yang sudah umum digunakan di masa Perang Dingin, dan juga penggunaan CP holes sebagai tempat untuk melakukan respawn. Tempat ini merupakan sesuai dengan masa Perang Vietnam itu sendiri, di mana para tentara Vietnam bersembunyi di balik parit-parit atau lubang untuk melindungi diri mereka sendiri dari tentara Amerika. Overall, Battlefield Vietnam adalah game yang menakjubkan bagi pecinta game FPS maupun penggemar tema Perang Dingin. Battlefield 2 masih dikembangkan oleh Digital Illusions CE atau sekarang dikenal sebagai DICE. Battlefield 2 yang rilis pada tahun 2005 ini memiliki perpindahan setting di mana sebelumnya di masa Perang Dunia, sekarang berganti di masa sekarang. Tidak hanya perpindahan setting, engine di game ini juga berganti menjadi Refactor 2 yang sebelumnya adalah Refactor pertama. Dengan update ke engine yang baru ini, Battlefield 2 memiliki kualitas grafis yang lebih bagus daripada pendahulunya. Perbedaan utama antara Battlefield 2 dengan pendahulunya adalah pengenalan tracking system dan karakter progression. Pada Battlefield 2, pemain memiliki peringkat yang dapat ditingkatkan melalui pengalaman permainan dan pencapaian dalam pertempuran. Naik peringkat memberikan akses ke senjata dan peralatan yang lebih canggih. Selain itu, Battlefield 2
juga memperkenalkan mode Commander, di mana seorang pemain dapat menjadi komandan dan memberikan perintah serta bantuan dukungan udara untuk timnya. Battlefield 2 melambungkan nama franchise ini sehingga membuatnya dianggap sebagai salah satu game FPS terbaik dalam sejarah. Battlefield 2142. DICE selaku developer utama seri ini mengambil pendekatan yang menarik bagi game yang dirilis pada tahun 2006 ini. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya mengambil setting di masa lalu dan juga masa sekarang, game ini menarik jauh settingnya ke masa depan sesuai dengan tahun yang ada di judul game tersebut juga. Perbedaan utama dari Battlefield 2142 adalah pengenalan kendaraan yang dikendalikan oleh AI, seperti tank dan walker mekanik yang dapat digunakan oleh pemain dalam pertempuran. Selain itu, game ini juga memperkenalkan sistem Titan Mode, di mana sistem faksi memiliki kapal perang besar yang disebut sebagai Titan. Pemain harus bekerja sama untuk menyerang dan menaklukkan Titan musuh sambil melindungi Titan mereka sendiri. Selain itu, Battlefield 2142 juga memperkenalkan sistem upgrade, di mana pemain dapat mengumpulkan unlocks yang memberikan akses ke senjata dan peralatan yang lebih kuat dan bervariasi untuk meningkatkan keterampilan dalam pertempuran. Battlefield 2142 patut untuk diacungi jempol karena tingkat kreativitasnya dan pendekatannya yang sangat menarik. Battlefield Bad Company. Jika game-game sebelumnya menekankan ke unsur online dan bermain bersama banyak orang sekaligus, namun game yang dirilis pada tahun 2008 ini memiliki pendekatan yang cukup berbeda. Game yang hanya tersedia di konsol pada generasi itu yaitu Xbox 360 dan PS3 ini lebih menekankan unsur naratif single playernya alih-alih mode multiplayernya. Dalam Bad Company, pemain mengambil peran sebagai Preston Marlowe, salah satu anggota Bad Company, sebuah tim tentara bayaran yang dianggap sebagai sampah oleh angkatan bersenjata resmi. Cerita berlangsung sedikit di masa depan di mana Amerika Serikat terlibat dalam konflik militer fiksi di Timur Tengah. Bad Company memperkenalkan sistem Destruction 2.0 yang memungkinkan pemain untuk menghancurkan lingkungan sekitar mereka secara lebih realistis dan dinamis. Dengan sistem ini, gedung dan struktur lainnya dapat rusak dan runtuh selama pertempuran, menambah elemen taktis dalam permainan. Karena mekanik tersebut, game ini mendapatkan banyak pujian karena gaya naratifnya yang unik dan mekanik destructibility yang inovatif. Battlefield Bad Company 2. Seperti namanya, Battlefield Bad Company 2 adalah sequel langsung dari Bad Company. Game yang rilis pada tahun 2010 ini melanjutkan cerita Bad Company yang sebelumnya, dengan pemain kembali berperan sebagai anggota Bad Company yang berpetualang dalam misi-misi militer berbahaya di berbagai lokasi di seluruh dunia. Perbedaan utama dari Bad Company 2 dengan pendahulunya adalah perbaikan pada grafis dan mekanik destructibility yang lebih maju. Game ini juga menghadirkan peta yang lebih besar dan lebih variatif dalam mode multiplayernya, memberikan pengalaman bermain yang lebih luas dan beragam. Kehadiran sub-franchise Bad Company ini sepertinya adalah jawaban dari EA untuk melawan kepopuleran seri Call of Duty yang tak kalah populernya di masa itu. Dan beruntungnya, seri Bad Company menawarkan sesuatu yang berbeda daripada seri Call of Duty pada masa itu. Battlefield 3. Jika ada masa-masa paling revolusioner dalam sejarah Battlefield, maka Battlefield 3 adalah renaissance dalam masa itu. Bagaimana tidak? Game yang dirilis pada tahun 2011 ini menandai awal kebangkitan franchise Battlefield di kancah dunia video game. Salah satu hal yang paling mencolok perbedaan seri ini dibandingkan seri-seri sebelumnya adalah penggunaan Frostbite 2 yang sangat canggih sehingga membuat kualitas grafis dari game ini terlihat sangat-sangat indah dan memukau. Apalagi konsep multiplayernya yang menggabungkan unsur destruktif khas seri Battlefield membuat game ini seperti sebuah lompatan teknologi yang cukup jauh dari masanya. Walaupun memiliki mode multiplayer yang superior, Battlefield juga tak ketinggalan tetap menghadirkan mode single player campaign bagi para pemain yang masih menginginkan untuk bermain secara sendirian. Battlefield 3 menjadi salah satu game FPS yang paling diantisipasi saat dirilis dan mendapatkan banyak pujian dari kritikus dan penggemar karena gameplay yang mendalam, grafis yang memukau, dan pengalaman multiplayer yang menarik. Game ini menjadi salah satu entry yang diingat dengan baik dalam seri Battlefield dan tetap menjadi favorit di kalangan penggemar genre FPS. Battlefield 4, game yang rilis pada tahun 2013 ini masih mengusung konsep yang sama seperti pendahulunya. Walaupun memiliki jarak hanya terpantau 2 tahun, DICE telah berhasil membuat engine baru dengan lompatan grafis yang memukau olehnya. Salah satu fitur yang menonjol dalam Battlefield 4 adalah mekanik Levolution,
yang memungkinkan pemain untuk mengubah dinamika pertempuran dengan menghancurkan atau mengubah lingkungan di sekitar mereka. Contohnya, gedung-gedung bisa runtuh, jembatan bisa runtuh, dan banjir bisa mengubah medan perang secara dramatis. Mode multiplayer dalam Battlefield 4 juga sangat populer dan luas. Pemain dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar-besaran dengan banyak pemain, menggunakan berbagai jenis kendaraan, dan berkomunikasi dalam tim untuk mencapai tujuan tertentu. Walaupun memiliki pendapatan yang dibilang sukses, Battlefield 4 banyak dikritik oleh gamer karena mode single playernya yang terasa hampa, dan juga banyaknya bug di dalam mode multiplayernya. Overall, game ini menandai kesuksesan selanjutnya dari franchise Battlefield. Battlefield Hardline. Jika seri-seri sebelumnya menawarkan konsep untuk bermain sebagai tentara di tengah-tengah medan perang yang pelik, maka game yang dirilis pada tahun 2015 ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Seri yang ditangani oleh Visceral Games setelah sebelumnya selalu dipegang oleh DICE ini memiliki pendekatan di mana player harus menjadi seorang polisi atau penjahat untuk mengatasi kejahatan kriminal di tengah-tengah kota. Alih-alih konflik militer besar-besaran, game ini menampilkan pertempuran urban yang lebih terfokus, dengan fokus pada pengejaran, penyelidikan, dan konfrontasi antara polisi dan penjahat. Fitur unik dalam Battlefield Hardline adalah mode heist dan blood money. Dalam mode heist, tim penjahat berusaha merampok barang berharga, sementara tim polisi berusaha mencegahnya. Sedangkan dalam mode blood money, kedua tim bersaing untuk mengumpulkan uang tunai dari lokasi sentral dan mengembalikannya ke basis mereka. Meskipun Battlefield Hardline mendapat pujian atas percobaannya untuk menyajikan pengalaman yang berbeda dalam seri Battlefield, game ini tidak mendapatkan kesuksesan yang sebesar game-game sebelumnya dalam seri tersebut. Game ini juga adalah game Battlefield terakhir yang dirilis di PS3 dan Xbox 360 sekaligus karya terakhir dari Visceral Games. Battlefield 1 dirilis pada tahun 2016. Battlefield 1 hadir seperti sebuah game yang kembali ke akarnya, dikembangkan oleh DICE. Game ini mengusung Perang Dunia I sebagai settingnya, lebih tepatnya dari tahun 1914 yang terjadi di Eropa Utara, Afrika Utara, dan juga Timur Tengah. Dalam Battlefield 1, pemain berperan sebagai anggota dari 6 fraksi yang berbeda, mewakili berbagai negara dan tentara dalam Perang Dunia. Game ini menawarkan single player campaign dengan beberapa cerita pendek yang berfokus pada pengalaman dan kisah-kisah individu di medan perang. Fitur operation dalam mode multiplayer adalah salah satu fitur terkemuka dalam Battlefield 1. Mode ini menghadirkan pertempuran skala besar di peta yang luas, di mana pemain harus mengejar tujuan-tujuan yang berbeda dalam serangkaian pertempuran yang menegangkan. Battlefield 1 mendapatkan pujian dari kritikus dan penggemar karena setting yang unik, narasi yang mendalam, dan kampanye single player, pengalaman multiplayer yang intens dan autentik. Battlefield 5 dikembangkan oleh DICE lagi dan dirilis pada tahun 2018. Battlefield 5 masih mengangkat tema yang hampir sama seperti seri sebelumnya, hanya saja kembali ke masa Perang Dunia II. Mode multiplayer Battlefield 5 menawarkan berbagai peta yang luas dan menantang, termasuk peta yang terinspirasi dari pertempuran-pertempuran terkenal dalam Perang Dunia II. Fitur Grand Operations adalah mode unik dalam game ini yang menghadirkan pertempuran dalam beberapa hari dengan tujuan yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Battlefield 5 mendapatkan campuran tanggapan dari kritikus dan penggemar. Beberapa memuji aspek visual, alur cerita, dan pengalaman multiplayer yang mendalam. Sementara yang lain mengkritik beberapa aspek seperti kontroversi pada saat perilisan dan beberapa masalah teknis. Walaupun game ini telah terjual sebanyak 7,3 juta kopi, EA sang publisher menganggap kalau ini adalah sebuah angka yang mengecewakan. Hingga akhirnya, EA memutuskan untuk memberikan update besar terakhir untuk game ini pada pertengahan tahun 2020. Battlefield 2042 dirilis pada tahun 2021, Battlefield 2042 adalah seri terbaru saat video ini dirilis. Sesuai judulnya, seri ini memiliki setting di tahun 2042, di mana peralatan dan juga alat tempur yang digunakan tidak jauh berbeda dari masa kini. Perbedaan yang mencolok di antara seri ini dan seri-seri sebelumnya adalah di mana untuk pertama kalinya, seri Battlefield mengaplikasikan sistem cross-platform, di mana pemain dari berbagai platform bisa bermain bersama-sama dalam satu server. Tidak hanya itu, seri ini juga menghilangkan mode single player setelah sebelum-sebelumnya seri Battlefield selalu mencantumkan mode campaign single player di dalam gamenya. Dengan begitu, fokus dari game ini hanya akan berkutat di mode multiplayer saja. Dengan pilihan seperti itu, Battlefield 2042
tentu saja mendapat banyak hujatan negatif karena menghilangkan mode single player tersebut. Apalagi, game ini juga mendapatkan banyak ulasan negatif karena banyaknya bugs, glitch di dalam gamenya itu sendiri. Sehingga membuat seri ini rilis dengan kondisi yang setengah jadi. EA juga mengatakan kalau pendapatan dari game ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu dia berbagai perkembangan seri Battlefield dari masa ke masa. Layaknya banyak franchise pada umumnya, kualitas dari game ini juga mengalami kenaikan dan penurunan seperti yang terjadi di entry terakhirnya. Meskipun begitu, seri Battlefield tetap menjadi seri yang paling berpengaruh di industri game dan membuatnya menjadi salah satu game yang legendaris dimiliki oleh EA. Tapi bagaimana dengan kalian? Seri mana yang menjadi favorit kalian? Atau seri apa saja yang lupa untuk kami sampaikan? Silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi dari Red Portal agar tidak ketinggalan informasi tentang dunia game selanjutnya ya.